Syariat itu adalah tata cara menyembah Allah yang diberikan ke masing-masing umat. Ini hanya salah satu jalan yang berbeda-beda. Artinya karena jalan berbeda-beda, ujungnya akan ketemu di satu titik harusnya gitu. Oke. Jadi kita nggak punya hak untuk menilai syariat kita paling benar, paling baik, atau syariat orang lain salah, atau memaksakan syariat. Nggak apa-apa kita berbeda-beda syariat. Hormati aja dulu. Kan manusia pada dasarnya kan pingin mencari kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Betul. Nama lainnya ya Tuhan gitu. Betul. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, dan kita back to nature ya. Supaya lebih fresh gitu ya pembelajarannya. Oke teman-teman, Sentul ya? Sentul. Kita lagi ada di Sentul dan suasana fresh dan mudah-mudahan juga bahasannya fresh juga gitu. Dan kita nggak pernah berhenti untuk berterima kasih kepada yang menonton Tiga Fakir, sahabat belajar Tiga Fakir yang selalu kita mendisklaimer bahwa kita tidak meyakinkan sesuatu. Kita di sini murid, sesama murid yang belajar, sahabat bertumbuh, dan yang mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran kita ini memberikan sudut pandang atau apapun itu yang saya rasa kita penting untuk kunyah pelan-pelan dan dijadikan sebuah experience. Berbicara tentang perjalanan gitu ya, kita akan berbicara perjalanan. Ada satu statement, banyak jalan menuju Roma misalkan. Atau Quran tuh selalu mengatakan jalan-jalan menuju, itu selalu banyak jalan. Nah, kita akan mendalami tentang perjalanan yang spesifiknya perjalanan menuju kepada Tuhan. Jalannya seperti apa aja sih? Detailnya seperti apa? Kita akan kupas tuntas perjalanan menuju Tuhan. Silakan Mas Sony. Makasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi terima kasih teman-teman semua ya. Saya mau menegaskan lagi bahwa kami itu ya, itu bukan guru ya. Jadi banyak yang bilang kalau di komen-komen itu guru. Saya dengernya udah merinding. Merinding di sekolah. Grogi. Bilang ustadz, bilang guru tuh kita nggak pantas lah. Jadi kita juga bukan orang yang sudah sudah sampai di situ ya. Artinya ini pengakuan yang jujur ya, bukan mau ngerendahin diri, ninggin mutu, bukan. Bahwa kita, kalau kita sharing tentang jalan ini bukan berarti kita juga udah sampai gitu. Kita cuman mengalir aja gitu. Jadi ayo kita bersama-sama yuk gitu untuk menempuh jalan ini gitu ya. Jadi bukan berarti merasa bahwa saya sudah sampai di situ gitu. Kita juga bukan sumber dari semua pengetahuan. Kita tahu banyak hal, banyak banget yang kita nggak tahu gitu. Jadi artinya kalau suka ditanya sesuatu ya, kalau nggak tahu saya bilang nggak tahu gitu. Jadi itu mungkin ya. Nah, tentang jalan ini ya, syariat ya. Jadi pertama-tama mungkin saya mau bahas gini Kang Abu, Bang Dame. Jadi orang itu tanpa disadari itu pasti mencari jalan menuju kepada sumber gitu ya. Oke. Karena gini, ada orang misalnya nggak percaya Tuhan, nggak percaya agama, atau mungkin belum sadar bisa dibilang gitu. Tapi kalau ditanya tujuan hidup kamu apa sih? Rata-rata tuh jawabannya adalah ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian gitu. Ya itu sebenarnya Tuhan itu sumber itu gitu. Jadi mau disebut mau perjalanan menuju Tuhan atau akhirnya kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, ya sebenarnya itu dua hal yang kongruen gitu. Jadi yang kalau bahasa matematika kongruen, jadi penyebutannya aja yang berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan semua manusia tuh itu sih gitu. Cuma memang konsepnya mungkin beda-beda ya. Nah, kita bicara 7 macam jalan. Nah, hari ini kita bicara tentang syariat ya, Bu ya. Jadi syariat itu adalah juga jalan menuju kepada Tuhan. Atau nanti kita sebut juga orang yang mungkin pada Allah gitu ya. Kepada ketenangan, kedamaian, kebahagiaan gitu ya. Nah, salah satu jalan yang disebut di Al-Quran, Kang Abu boleh buka nggak tuh ya, surat 22 ayat 67 ya. Oke, surat 22 ayat 67. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini. Dan serulah kepada agama Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar pada jalan yang lurus. Nah, jadi pada jalan yang lurus, jalan itu Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus artinya nanti kita bahas di jalan nomor 7 nih. Tapi sekarang syariat. Syariat itu setiap umat dikasih tata cara. Syariat kan artinya tata cara penyembahan ya. Tata cara menyembah Tuhan, menyembah Allah gitu ya. Dan itu tuh tiap umat dikasih syariat yang berbeda-beda. Jadi Allah tidak menetapkan kita di satu syariat yang paling benar gitu ya. Di surat 5 ayat 48 aku jadikan kamu bukan satu umat gitu. Iya. Berarti banyak umat, banyak syariat. Dan ikutilah syariat itu ya di surat, mungkin Kang Abu boleh buka tuh 45-18 gitu. Surat 45 ayat 18. Al-Jasiyah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, tidak mengetahui salah satu itu berbantah-bantahan mengenai syariat, merasa syariatnya paling benar, merasa syariatnya paling baik, memaksakan syariat kita kepada orang lain gitu ya. Nah itu mengikuti hawa nafsu namanya gitu. Jadi intinya syariat itu adalah tata cara menyembah Allah yang diberikan ke masing-masing umat, tiap umat beda-beda. Dan ujung-ujungnya ini hanya salah satu jalan yang berbeda-beda. Artinya karena jalan berbeda-beda, ujungnya akan ketemu di satu titik harusnya gitu. Oke. Yang satu titik ini adalah satu titik yang universal gitu. Sehingga kita nggak boleh berbantah-bantahan, berselisih, merasa syariat kita paling benar. Nah, syariat ini apa sih? Syariat ini tata cara penyembahan yang tiap nabi itu diberikan quote-unquote wewenang gitu untuk menetapkannya masing-masing gitu ya. Jadi itu tergantung dari konteks, situasi, kondisi, tapi pasti di setiap syariat ada esensinya gitu. Nah, esensi ini yang harus kita pahami dan sadari gitu. Jangan kita hanya berkutak di konteks dan situasinya gitu. Harus sampai ke esensinya. Apa sih makna dari syariat ini? Sebagai contoh kita kemarin bahas episode tentang sholat 20 episode. Itu kita mau bahas syariat dari sisi esensinya gitu. Nah, setelah orang bisa mengetahui, memahami esensi, dia bisa mengerjakan syariat itu bukan sebagai sebuah beban, bukan sebuah ritual yang tanpa makna, tapi sebuah jalan yang sangat bermakna gitu, sangat punya banyak hakikat dan punya manfaat bagi kesadaran spiritual yang bertumbuh sampai akhirnya dia menemukan nanti jalan yang ketujuh gitu ya. Jadi ini suatu ritual yang harus didasarkan oleh makna dan nggak boleh ikut-ikutan. Di 1736 dikatakan kamu jangan melakukan sesuatu yang kamu nggak punya pengetahuan tentangnya, karena nanti akhirnya kamu jadi bersyariat dalam keadaan mabuk di 4 ayat 43 gitu kan, atau 835 cuman sekedar mengikuti tepukan di siulan segala macam yang nggak punya makna hakikatnya. Nah, sayangnya syariat ini mengalami banyak penambahan quote unquote ya. Kemudian punya banyak mazhab gitu, punya banyak doktrin gitu. Nah, di mana di satu agama aja mazhabnya ada banyak dan masing-masing saling berbantah-bantahan gitu. Padahal kalau kita kembalikan dari agama ini dan kemudian kita melihat syariat orang lain itu tanpa judgement, tanpa merasa bahwa syariat kita paling benar, di surat 22 ayat 17 tuh ujung-ujungnya Allah kok yang akan menilai gitu. Jadi kita nggak punya hak untuk menilai syariat kita paling benar, paling baik, atau syariat orang lain salah atau memaksakan syariat. Ujung-ujungnya Allah gitu. Dan ujung-ujungnya ini hanya jalan gitu. Saya suka bilang nih kayak olahraga kan, ada yang memilih sepak bola, syariatnya adalah bermainnya dengan kaki gitu. Kalau sentuh tangan handsball. Memilih olahraga basket, syariatnya adalah pakai tangan. Kalau pakai kaki
fault gitu. Kedua olahraga ini hanya jalan untuk menuju sehat. Sehat itu nanti ada di jalan nomor 7 gitu. Sehingga nggak bisa bilang bahwa hanya yang sepak bola yang benar, basket nggak bisa bikin sehat gitu, dan sebaliknya. Dan jangan mengambil hak Tuhan untuk menentukan. Terus saya punya cerita yang burung beo itu kan. Ya. Di mana ada satu perguruan padepokan bahwa si pemuka agamanya itu suka bermeditasi bersama dan dia punya peliharaan burung beo gitu. Nah, burung beo ini berisik sekali. Kemudian karena berisik mengganggu meditasinya. Ketika kemudian dilakukan meditasi dan burung beonya berisik, lalu si pemuka agama ini mengikat burung beo itu dengan karet gitu, paruhnya gitu, sehingga dia nggak berisik. Jadi ada 3 burung beo kan peliharaannya. Nah, kemudian peristiwa ritual mengikat paruh burung beo itu dilakukan bertahun-tahun sampai akhirnya si pemuka agamanya meninggal. Dan ketika pemuka agama meninggal, penggantinya kemudian merasa bahwa meditasi tanpa burung beo yang diikat itu tidak afdol gitu. Gitu. Nah, jadi ritual menggunakan burung beo ini berlangsung terus-menerus. Padahal mereka semua nggak tahu hakikatnya kenapa ada burung beo di situ, karena pada waktu itu peliharaannya si pemuka agama itu membuat meditasinya rada terganggu gitu. Nah, inilah syariat juga kan, jadi syariat. Jadi ternyata sepeninggal utusan Allah atau nabi atau rasul, syariat ini ditambah-tambahin gitu loh sama ulama-ulama atau pemuka-pemuka agama, sehingga menjadi sampai kayak sekarang. Oke. Dan mazhab-mazhab yang berbeda-beda gitu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kita itu berpecah, berbantah, berseteru, dan kemudian tidak sampai membawa syariat ini justru ke makna dan tujuan hakikatnya itu jalan untuk menuju kepada Tuhan yang satu. Mungkin itu intro dari saya mungkin. Oke, thank you Mas Sony. Ini sangat membuka gitu ya, bahwa perbedaan syariat itu juga penting untuk dihormati, karena kembali ya bahwa syariat itu jalan. Dan ini kita baru bahas step 1 gitu ya kira-kira. Thank you Mas. Ini saya rasa kita akan deep dive lagi. Bang Name, terima kasih Kang Abu, Mas Sony, teman-teman 3 Fakir, sahabat 3 Fakir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama lagi. Saya mau cerita dari pengalaman pribadi aja, Mas Sony, Kang Abu. Jadi kalau pengalaman pribadi saya dari kecil itu belum berbicara ini hakikatnya syariat apa. Pokoknya tahu-tahu dari kecil ke sekolah madrasah, suruh sholat, puasa, terus ada zakat, diajak orang tua, terus ke pesantren juga, ke taklim itu. Nah, pada saat itu ya sesuai dengan apa yang diajarkan guru, saya menganggap inilah jalan kebenaran waktu itu. Padahal terus saya ketemu dengan agama yang berbeda, otomatis syariatnya berbeda. Juga di dalam Islam sendiri, saya dididik sebagai orang NU, terus ada Muhammadiyah, ada Persis waktu itu. Itu berbeda-beda tuh. Terus yang guru yang mazhab ini mengatakan ini paling benar, itu salah. Itu saya merasakan suasana itu. Belum lagi pada konteks perbedaan agama yang berbeda tata cara beribadahnya, itu juga ada pengkondisian dari pemuka agama waktu itu. Wah, ini paling benar, satu-satunya yang benar Islam. Yang sono juga bilang di luar Islam, di luar agama dia juga nggak benar juga gitu. Terus itu suasana saya. Saya tidak tahu teman-teman 3 Fakir juga mengalami hal yang sama nggak? Kang Abu kayaknya ngalamin juga ya. Iya, karena terlimitasi kan. Itu dia. Langsung ada limitasi. Karena itu, tapi akal sehat saya, akal saya yang saya latih, kayaknya nggak gitu deh gitu. Tapi terbawa juga Kang. Oke. Nah, belum semasif sekarang mau sosmednya gitu. Nah, akhirnya setelah belajar pelan-pelan mulai memahami apa yang dimaksud dengan syariat. Syariat itu adalah sebuah disiplin, tata cara, ritual yang di setiap zaman, di setiap umat konteksnya itu berbeda-beda gitu.
Nah, yang akhirnya sekarang wisdom yang saya dapat adalah kalau saya sekarang sudah dapat hakikat dari syariat yang saya jalani, dapat makna di balik itu, saya tidak harus menyalahkan mazhab yang lain. Yes. Saya tidak harus menyalahkan syariat yang lain. Saya tidak harus menyalahkan bahkan agama yang lain. Bahkan yang orang-orang yang belum mengaku beragama, bersyariat pun saya tetap menghormati gitu. Yes. Itu maksud saya. Yes. Jadi teman-teman tiga fakir, diskusi syariat ini kita paham, kita angkat karena dari kecil semua kita ada itu. Tapi kalau misalnya orang yang lahir di sebuah negara yang tidak akrab dengan agama, ya mungkin dia tidak akrab dengan yang kita sebut syariat. Dia hanya murni rasional, nggak ada dogma, nggak ada paksaan. Misalnya mau nikah juga nggak ada syariatnya, dia juga udah kawin-kawin aja gitu. Tapi berjalannya waktu kan akhirnya si manusia ini menemukan, oh fungsinya syariat ini toh. Dan itu terkait dengan budaya setempat, ruang dan waktu gitu. Jadi saya mau cerita itu, dan wisdom yang saya dapat adalah seperti di Al-Quran tadi, nggak apa-apa kita berbeda-beda syariat. Yang penting dalam setiap syariat itu ada makna, ada hakikat yang kita dapat gitu loh. Oke. Nah, mengenai kreativitas ulama kadang nambah-nambahin, saya juga bisa mengerti juga tuh. Kayak kita kan kadang-kadang, wah kita udah dapat pemahaman hakikat. Gimana ya cara menjelaskannya ke Genzi? Gimana itu Kang? Ya. Kita mau dari kecil dapat makna sholat seperti A, B, C, D, puasa. Ngejelasin ke Genzi gimana? Apa masih relevan syariat yang kemarin? Atau kita pikir kreativitas juga? Itu saya, ini wacana berpikir. Saya akhirnya juga tidak serta-merta menyalahkan guru-guru atau ulama yang membuat kreativitas untuk menyampaikan di zamannya. Yang keliru menurut saya mengklaim ini satu-satunya jalan. Yes. Harus begini. Itu yang keliru. That's it. Betul. Misalnya contoh nih zaman pandemik. Itu kayaknya biasanya kan orang nggak akrab dengan Idul Fitri online gitu. Itu syariat baru ya? Syariat baru. Bener. Bahkan waktu itu terbuka opportunity pergi haji juga pakai virtual gitu waktu itu. Soal Jumat yang pasti virtual. Iya, sholat Jumat virtual. Saya juga waktu itu agak, wah yasinan online. Duh gimana rasanya ya? Tapi nyatanya akhirnya karena kondisi kita mau nerima juga akhirnya. Yang penting seorang ulama ketika dia punya judge atau wisdom untuk konteks tertentu, jangan mengklaim satu-satu cara ini. Dan teman-teman yang sudah sampai ke hakikat juga udah pengalaman langsung, ya jangan juga meremehkan mereka yang sedang memperbaiki dirinya melalui syariat tertentu. Ya. Kan dari dulu perang itu sebenarnya itu, apalagi udah masuk ke ranah politik. Di Islam aja misalnya Sunni, Syiah. Kalau mazhab teologi Maliki, Hambali, Syafi'i, Ja'fari, itu Qadariyah, Jabari, itu kan banyak banget. Nah itu pertengkaran, dan itu ketika masuk kepada ranah kepentingan kelompok yang ini merasa paling benar, dia jadi itu. Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan syariat ini, silakan teman-teman tetap dengan syariatnya. Ya kan urusan kadang bid'ah, khurafat, urusan ini tahlil ini ada dasarnya atau tidak, itu udah ribet tuh. Nih jenggot ini syariat atau bukan nih? Ya kan? Iya. Celana cangkring apa syariat apa? Termasuk jilbab kan? Jilbab udah kita bahas kan? Iya betul. Nah itu maksudnya. Jadi silakan kita dengan akal dewasa, akil balik untuk bisa bijaksana menyikapi. Oke. Saya dulu sudut pandang saya gitu. Tapi terus terang saya pribadi banyak menemukan wisdom, makna dari syariat yang ada. Saya respect. Tapi kalau saya berbeda, saya aja sama maksudnya syariatnya beda nih kayaknya. Iya beda lah. Cara kita bermeditasi, cara kita buat ruang tempat kita sholat kan beda kan. Kalau maksudnya agak kental gua hero gitu nggak salah. Tapi Bang tadi ada menarik kata-kata ini juga sering banget nih, bid'ah Bang. Dikit aja Bang. Dikit ya. Aku sih memandangnya gini, bid'ah itu kan sesuatu creativity gitu ya. Bahwa konteksnya pada zaman Nabi Muhammad misalkan nggak ada. Iya. Ya kayak sekarang ya
Sosial media juga bidah dong. Even buku Quran nggak ada zaman Nabi Muhammad. Apalagi gitu. sekarang Qurannya di sini. Apalagi Qurannya di sini gitu kan. Even buku Quran aja nggak ada zaman Nabi Muhammad. Dikit aja Bang Damai. Bagaimana menyikapi yang suka membidahkan gitu misalnya? Iya, jadi itu kan dari dulu saya terus terang sampai malas saya membahas itu tadinya. Tapi saya udah, mereka yang itu kan semacam kehati-hatian, karena nanti kan bisa kreativitas tanpa batas, Ya. sehingga tidak menghormati nilai-nilai sakral yang ada di dalam ajaran itu gitu, lebih ke situ. Jadi bid'ah itu sebuah kreativitas tentang melakukan tafsir terhadap praktek agama syariat tertentu. Ketika berbeda itu saling menjatuhkan gitu. Oke. Nah tapi kalau kita, makanya penting kita saling menghormati aja dalam perbedaan syariat itu. Ya. Saling menghormati dan jangan klaim ini satu-satunya jalan. Kalau saya terus terang sekarang saya menikmati kalau saya masuk ke syariat lain. Duduk diam di situ menghormati. Dan saya melihat itu keindahan dalam penyembahan. Bahkan lintas agama, Zoroaster misalnya, coba aja. Ke Bali, coba aja duduk di situ. Kan nggak lantas gitu jadi error gitu, nggak juga. Cuman kalau ada teman-teman belum seperti itu, passing over antar agama, ya nggak apa-apa juga, jangan. Jadi lintas mazhab, lintas teologi, lintas agama, gitu. Atau nanti lintas planet gitu. Itu coming soon tuh, coming soon. Karena di sosmed, itu banyak sekarang orang bikin tata cara sendiri juga, macam-macam. Kan masih kental kan Kang Abu istilah New Age kan. Ya. Itu boleh dibilang kan ini mereka bikin sistem sendiri juga. Gimana kita mau menyalahkan itu? Ya hormati aja. Oke. Iya nggak? New Age kan zaman itu kan. Ya. Terus saya sempat juga, wah itu mereka ngeremehin ya. Enggak, hormati aja dulu. Kan manusia pada dasarnya kan pingin mencari kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Betul. Nama lainnya ya Tuhan gitu. Betul. Kalau Mas Sony bilang sumber gitu, Tuhan itu sumber. Sebetulnya nama lain dari Tuhan itu ya pengalaman damai. Pengalaman damai itu kan kalau dia semua salam. Ya. Islam, damai, berserah. Jadi berbeda syariat silakan saling menghormati dan jangan klaim cara kita satu-satunya cara. Oke. Dan syariat kan bukan jalan satu-satunya juga ya. Kita akan bahas bahwa jalan itu banyak gitu. Iya. Oke, mungkin balik ke Mas Sony, Mas, untuk kita bisa melampaui lah ya, supaya kan mau nggak mau kita terlahir visual dulu nih ya, kelihatan tuh pasti visual dulu, oh sholat tuh gini, Ada gerakan. Tapi kan kalau kita stuck di situ ya tadi Mas Sony bilang bahwa syariat yang tidak menuju esensi gitu, gimana tuh Mas melampauinya Mas? Ya kayak misalnya Nabi Muhammad mencapai kesadaran Sidratul Muntaha, pulang-pulang kan dia bawa syariat, ya kan artinya kita itu hidup dan harus mengajak banyak orang. Nah, syariat itu adalah jalan untuk orang banyak, gitu. Jadi artinya lewat syariat itu kita berhubungan sama manusia yang lain. Lewat syariat kita bisa mengajak manusia yang lain, juga termasuk diri kita sendiri untuk bisa lebih mencapai kesadaran lebih dalam. Jadi intinya untuk melampaui syariat, ya kita harus tahu bahwa itu bukan satu-satunya jalan. Jadi ada nanti kita bahas nih sampai ke jalan-jalan yang lebih hakikat gitu. Setelah kita memahami hakikat bukan berarti kita terus tidak melakukan syariat, tapi ternyata di balik syariat itu kita melakukannya dengan penuh makna, dengan tanpa beban. Jadi tadinya kan syariat membebani. Setelah kita mengetahui hakikat, kita melakukan syariat tanpa beban. Menjadi sebuah kebutuhan, bukan ada ritual. Keindahan juga. Ada keindahan, sebuah kebutuhan gitu. Dan juga dengan penuh kesadaran bahwa ini bukan tadi ya jalan satu-satunya, bukan jalan yang paling baik, bukan jalan yang paling benar, tidak memaksakan syariat kepada orang lain. Nah, konsisten mengikuti syariat itu, jadi bahwa kita menghormati ya, tapi misalnya jangan hari ini A, besok B, besok C gitu, enggak. Tapi kan di 45-18 kan harus ada konsistensi juga gitu. Dan kita tuh terlahir sebenarnya
dilahirkan Tuhan tuh di setengah satu syariat loh. Sebagai contoh misalnya Kang Abu gitu kan. Kang Abu kan bersyariat Islam kan. Ya. Emang Kang Abu milih bapak ibunya Enggak siapa juga. kan? Enggak kan? Enggak. Jadi Kang Abu diajarin syariat Islam karena apa? Situasi. Ya situasi Dia dan dilahirkan oleh Ya. di keluarga yang bersyariat lingkungan. Islam. Coba waktu itu Kang Abu dilain di Irlandia gitu, kira-kira syariat Kang Abu apa gitu? Iya. Ateis kayaknya. Ya kan? Kalau dilahirkan di Korea Utara gimana gitu? Bisa nggak gitu? Jadi artinya kita harus dewasa lah dalam melaksanakan syariat ini. Dan keluarlah dari frekuensi rendah gitu ya, vibrasi rendah, energi yang rendah dengan berbantah-bantahan, dengan berselisih, dengan berseteru gitu, bahkan sampai ada yang perang segala macam gara-gara syariat gitu ya. Tapi kita bisa hidup di tengah masyarakat yang sesuai Quran gitu, yaitu berbeda-beda syariat. Kalau mau lebih strong lagi, coba dibaca tuh surat 2 ayat 62 misalnya. Atau 568 misalnya. Iya, iya, 262 dulu ya. Ini keren sih. Surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. 568. 569. Sesungguhnya orang-orang mukmin, Yahudi, Sabi'in, Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sama kan, diulang 2 kali. Yes. Jadi artinya sebenarnya gitu tadi, bahwa itu syariat yang Tuhan ciptain beda-beda gitu. Kita nggak boleh ngeklaim bahwa sorga itu hanya milik syariat gue gitu. Ya, ya. Buka lagi 294 coba. Iya, 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 iya. Nah, ini lagi musim juga ya. 29. 2 Al-Baqarah ayat 94. Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat atau surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika memang kamu benar. Kan untukmu bisa kelompokmu juga kan. Yes. Jadi jangan ngeklaim lah bahwa surga itu cuma punya syariat gue gitu. Syariat orang lain atau agama lain nggak bisa gitu masuk surga atau mendapat balasan. Itu buktinya ayat Qur'annya bunyinya gitu. Yang tadi 262 sama 569. Jadi syariat itu tidak dimasukkan ke Quran bukan karena Quran nggak lengkap loh. Ya. Bukan karena Allah lupa gitu. Kenapa nggak digambar aja cara sholat gitu. Tapi karena memang Allah mempersilahkan dan mengakomodasi, dan setiap utusan juga punya syariat yang beda-beda gitu. Oke. Ada tambahan saya, boleh Kang Abu. Jadi kalau kita sudah disiplin dengan syariat tertentu dan kita sudah menemukan hikmah makna di situ, itu nggak apa-apa. Kita eksklusif di situ, tapi buat pribadi. Asal kita jangan menjelekkan syariat yang lain. Jadi menganggap jalanku ini yang terbaik buatku, itu oke, nggak apa-apa. Tapi jangan menganggap ini satu-satunya jalan untuk menuju kebenaran. Kan sama kayak gini Kang Abu, soto gitu. Wah soto apa gitu, soto kudus, soto apa. Ini gue banget itu. Boleh dong eksklusif, cocok buat aku gitu. Ya kan? Jadi fanatiknya tapi tidak picik gitu. Iya, 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 iya. Kita nggak apa-apa fanatik, tapi tidak picik gitu loh maksudnya. Kan manusia kan punya keunikan kayak sidik jari, kan kita beda satu sama lain. Itu bila ada teman-teman dia Islam itu oke buat iya, tapi nggak apa-apa you eksklusif di situ, tapi buat lu pribadi, tapi jangan sampai picik. Ya. Fanatik tapi tidak picik. Kayak misalnya kita Indonesia, ya sebagai bangsa kan kita mesti bangga dong sebagai, ya kan ada begitunya, meski itu kita sebut satu sisi peneksklusifan gitu. Karena itu bagian dari apa ya, keindahan dari perbedaan gitu. Tapi asal jangan picik. Oke. Thank you Mas Sony, Bang Dame. Jadi di langkah pertama atau perjalanan pertama kita mengupas syariat dan kita sadari bahwa banyak sekali syariat, jadi banyak jalan menuju Roma tuh benar gitu ya, dan kita nggak usah usil sama jalan orang lain, karena pada akhirnya ya tadi Mas Sony kasih contoh bahwa saya menjadi syariat Islam pun bukan atas dasar pilihan saya, dan
Tentu saja saya punya PR untuk memahami tidak hanya dalam syariatnya tetapi di jalan yang lebih dalam. Dan kita akan selami jalan-jalan di berikutnya. Terima kasih.